pemerintah Bintan nih beralih menggunakan kartu solar bersubsidi Bintan untuk pembelian solar bersubsidinya. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak sih, itu kapan sih kartu solar bersubsidi itu bisa digunakan untuk pembelian solar di Bintan? Oke, jadi untuk kerjasama ini sendiri kita sudah MOU sejak Januari. Jadi PKS-nya ditandangin sejak Januari dan efektif per tanggal 12 Februari kemarin. Dan dalam waktu 1 bulan ke depan itu masyarakat harus mendaftar dulu melalui website tadi kartu subsidi solar Bintan, mendaftarkan kendaraannya mereka, data dirinya mereka sendiri, terus nantinya data tersebut akan diverifikasi oleh Disub. Ketika sudah Disub bisa memverifikasi dan sudah disetujui, proses selanjutnya akan dilakukan pembukaan rekening. Pembukaan rekening tersebut baru setelah lakukan pembukaan rekening itu akan diterbitkan kartu dan efektif nanti bisa digunakan setelah 1 bulan itu, setelah semua masyarakat di Bintan mendaftar, mulai efektif di tanggal 12 Maret sudah bisa digunakan di SPBU untuk pembelian solar subsidi. Nah, tapi untuk syarat pembuatannya itu kira-kira butuh apa aja? Yang pasti kalau syarat pembuatannya STNK-nya harus hidup karena ini berhubungan juga nanti dengan penerimaan pajak daerah, karena pemerintah sendiri dengan adanya subsidi yang tepat ini juga akan berdampak pada pendapatan daerah yang lebih baik, seperti itu. Itu kan berarti keunggulan untuk pemerintah, tapi keunggulan untuk pengguna atau masyarakat nih itu apa? Yang pasti kayak tadi misalnya sebelumnya ada penyaluran solar yang tidak tepat sasaran, jadi mungkin ada kendaraan yang bukan berasal dari Bintan banyak menghabiskan kuota subsidi yang ada di Bintan. Akhirnya masyarakat yang sebenarnya punya hak untuk mendapatkan subsidi itu tidak bisa menerima. Kan mungkin pernah terjadi juga kelangkaan solar seperti itu. Ya itu yang dengan adanya program subsidi yang tepat guna ini, masyarakat yang berhak akan bisa menerima itu tanpa harus ada kelangkaan solar seperti itu. Jadi memang kartu solar bersubsidi ini ya bisa mencegah kelangkaan solar di Bintan khususnya. Tapi ini ngomong-ngomong soal Bintan, Tanjung Pinang sendiri akan diberlakukan juga nggak sih? Saat ini kita sedang dalam proses MOU, jadi minggu ini akan bertemu juga di Batam. Kita akan membicarakan teknis terhadap hal tersebut. Ya kalau kami dari pihak Bank Bukopin berharap kerjasama ini segera terwujud. Dan nantinya juga masyarakat di Kota Tanjung Pinang pun juga akan merasakan manfaat dari penerimaan subsidi solar yang tepat sasaran. Saat ini pembelian solar bersubsidi itu harus menggunakan full card 3.0 dari Bank Bukopin. Nah, gimana sih apa saja nih syarat-syarat untuk pembuatan kartu full card tersebut dan gimana nih mekanisme atau tahapan pembuatan tersebut? Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Brand Sales Manager Bank Bukopin Batam, Saprion Susanto. Halo Bang. Halo, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah saya baik. Nah, ini kan mungkin masih banyak nih masyarakat yang bertanya-tanya, full card 3.0 itu apa sih? Baik Mbak Yoli. Saya jelaskan terkait dengan Full Card Bintan yang sekarang sedang ber-MOU dengan pemerintah Kabupaten Bintan. Intinya Full Card itu sendiri merupakan kartu co-branding dari Bank Bukopin bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bintan dan Pertamina selaku pendistribusi utama. Intinya kami memberikan semacam privilege ke penerima subsidi berupa kartu. Nah, kartu itu digunakan untuk pembelian JBT biosolar itu di wilayah Kabupaten Bintan. Jadi keuntungannya yang pertama adalah bahwa penerima subsidi ini legitimasinya ada di pemerintah daerah selaku yang meng-ACC terkait dengan penerima subsidi. Seperti itu. Nah, kalau untuk syarat-syarat pembuatan full card itu apa aja? Baik, syarat-syarat itu terbagi dua. Kalau untuk yang di pendaftaran online,
itu si pemohon itu mendaftarkan diri melalui web dari pemerintah Kabupaten Bintan, kartusolarsubsidibintan.com, kemudian mengakses registrasi di sana setelah mendapatkan verifikasi email, kemudian emailnya diverifikasi, kemudian melakukan login ulang. Setelah melakukan login ulang tersebut, ada 4 tahapan. 4 tahapan proses. Yang pertama itu mengisi data pemohon, itu nama, kemudian alamat, nomor handphone, dan email. Setelah itu data kendaraan, persis apa yang ada di STNK. Jadi STNK-nya ini juga wajib hidup nih, Mbak Yoli. Karena ini sesuai dengan SE dari gubernur, karena harus yang pajaknya hidup dulu yang diutamakan. Nah, setelah proses kedua, tahapan kedua dari data kendaraan, nah yang ketiga ini upload. Baik foto tampak depan mobil, kemudian tampak samping, kemudian STNK, KTP. Bagi nasabah yang punya usaha itu wajib melampirkan yang namanya NIB. Terus kemudian bagi kendaraan yang plat luar yang bukan merupakan domisilinya di Bintan itu melengkapi yang namanya surat pernyataan yang sudah kami siapkan di web tersebut. Si nasabah atau pemohon itu bisa langsung upload sehingga yang bersangkutan juga bisa mengupload ulang di web tersebut. Regulasinya itu 1 hari karena langsung pada saat pendaftaran cek fisik, langsung approval, kemudian langsung buka rekening Bukopin di tempat, namun penerima terkait dengan kartunya itu H+3. Jadi setelah pendaftaran, H+3 itu kartunya sudah jadi dan pihak Bukopin, Kibi Bukopin menelpon ke pemohon untuk mengambil kartu di 3 titik layanan tersebut. 3 titik layanan, itu ada di mana aja? Di Kijang, kemudian di Curug Ijuk, satu lagi itu di Uban. Nah, jadi pemirsa, di depan saya saat ini sudah ada 3 jenis kartu yang katanya berbeda. Apa sih perbedaannya, Pak Ion? Baik, oke, saya jelasin Mbak Yoli dan pemirsa ulasan Kepri. Ya, oke, jadi ini ada 3 kartu profil yang berbeda. Kalau bisa kita lihat itu nanti di angka ke-8 sampai ke angka yang ke-12 itu ada 11.000, ada 12.000. Yang Mbak Yoli pegang berapa? 13.000 ya? 13.000. Oke. Nah, pembedaannya tuh di mana tuh 13.000? Sorry, 13. 13 nih, 13.000. 13.000. Oke, gitu Jadi, ya. saya jelaskan untuk yang profil 11.000 di angka ke-8, 9 sampai ke-12 ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini adalah profilnya adalah kendaraan pribadi yang setiap hari itu mendapat kuota literan hanya 20 liter. Hanya 20 liter. Per hari. Tapi dibatasin. dengan harga 11.000. Iya, artinya ini nomor. Oh, itu nomor. Nomor 11.000 itu adalah kode. Kita bekerja sama dengan Mastercard untuk blocking kartu bahwa card profil ini hanya bisa digunakan hanya pembelian 20 liter. 20 liter dan per untuk hari. mobil pribadi. Iya. Nah, kalau yang di tangan saya ini ada yang 12.000 sama 13.000. Baik. Nah, kalau Ini untuk boleh yang dong 12.000 ini kendaraan pick up roda 4 maupun mobil barang maupun mobil penumpang semacam Hiace atau Elf gitu. Nah, ini mendapatkan kuota literan 30 liter per hari. Pembeliannya Tadi itu sempat dibatasi. disampaikan nih, Iya. keunggulan dari full card Bukopin di antara kompetitor lainnya itu adalah bisa mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi. Emang gimana sih caranya Baik. dari Bukopin sendiri? Oke. Begini Mbak, dasarnya pertama kan penyebab dari langkanya itu kan banyak hal. Salah satunya itu bisa jadi distribusi dari SPBU, dari hulu dan hilir lah, intinya begitu. Namun pemerintah Kabupaten Bintan ini selalu merasa ada kelangkaan solar. Jadi dasarnya itu ada pembatasan terkait dengan pembelian subsidi solar ini ke masyarakat yang menerima. Jadi si masyarakat ini contoh kalau mau menggunakan 30 liter ini per hari, dia hanya dapat 30 liter aja, nggak bisa lebih. Dan ini pun kita batasin untuk pembeliannya itu 2 kali transaksi. Misalnya begini, Mbak Yola jalan ke Uban, kemudian solarnya habis nih. Oh, saya beli 15 liter dulu nih, atau beli 10 liter dulu nih. Kemudian jalan ke Kijang. Nah, itu bisa sisa kuotanya. Misalnya kuotanya 30 liter, Mbak Yola belinya 10 liter, berarti bisa maksimal pembelian yang kedua itu 20 liter.
Berarti satu hari hanya bisa digunakan 2 30 kali. Dia 2 kali transaksi dan maksimal Dengan literan kuota 30 liter. Nah, gitu. tapi nih, kalau Iya. misalnya kita perhatikan dari Iya. kartu ini kan ada yang membedakan dengan kartu lain, Oke. ada chipnya. Sebenarnya chip ini fungsinya apa? Sebenarnya gini, kartu ini adalah kartu co-branding, kartu debit yang semua bank mungkin memiliki kartu. Namun di kartu ini juga ada akses terkait dengan penerima asuransi. Jadi misalnya dia menerima subsidi nih, terdaftar memiliki kartu solar subsidi. Nah, pemerintah Kabupaten Bintan bekerja sama dengan KB Bank Bukopin, itu yang menerima ini akan mendapat pre-asuransi kematian maksimal bisa sampai dengan 100 juta. Gunanya apa tuh Pak? Nah, jadi kita melindungi supir-supir atau driver yang ada di lapangan yang bekerja. Nah, itu di-cover dengan asuransi jiwa. Kalau misalnya ada apa-apa nih dengan drivernya, nah itu kita memberikan santunan. Oh, jadi keunggulan lain dari selain untuk mengatasi permasalahan kelangkaan solar adalah KB Bank Bukopin ini juga menyediakan asuransi jiwa untuk si driver. Untuk drivernya, betul. Oke, itu jadi plusnya ya? Iya, driver dalam catatan atas nama di kartu ya. Jadi kita misalnya dia pembukaan rekening nih, misalnya atas nama Mbak Yola, berarti Mbak Yola itu tercover dengan asuransi. Wah, keren-keren. Gitu. Nah, tapi nih, cara penggunaannya, ini kalau misalnya setiap driver udah punya full card ya, ini sebutannya full card ya. Nah, si full card ini kita udah punya nih. Cara beli pada saat di pom bensin itu seperti apa? Nah, misalnya Mbak Yola datang nih ke SPBU, kita juga udah ada punya mini ATM yang di custom. Mini ATM atau edisi mini ATM kita yang udah kita customize di SPBU. Nah, itu cukup dengan saya bisa mendemonstrasikan? Boleh dong. Boleh ya, oke. Oke, ini ada mini ATM KB Bank Bukopin yang udah kita customize. Jadi layarnya juga akan berbeda. Ini hanya khusus untuk pembelian solar di Kabupaten Bintan. Nah, media transaksinya ini si nasabah itu udah memiliki kartu, cukup dengan memasukkan gitu. Nah, ini transaksinya akan direkam oleh mini ATM, kemudian langsung digunakan untuk pembelian solar. Begitu. Ini bisa diisi saldo nggak? Bisa diisi saldo. Kalau untuk pengisian saldo itu bisa berapapun, namun untuk pembeliannya itu dibatasi literan hariannya. Jadi saldonya bisa diisi bebas berapapun, tapi tetap dengan batasan yang sudah tertera sesuai dengan kartu masing-masing. Betul sekali ini mini ATM. Itu ini yang dimiliki oleh SPBU yang ada di Kabupaten Bintan. Jadi memang lebih penggunaannya itu lebih simpel dan juga sangat memudahkan ya. Sebenarnya pendaftarannya pun nggak sulit ya? Nggak sulit kan, kita lihat tadi bahwa proses pendaftarannya hanya memakan waktu paling lama itu pun 5 sampai dengan 10 menit. Nah, kira-kira dari Pak Yon sendiri ada nggak nih mungkin himbauan ataupun informasi yang mau disampaikan ke masyarakat Kepri yang akan menggunakan full card ini? Baik, himbauan ya Mbak Yoli ya, himbauan bahwa bagi masyarakat Kabupaten Bintan yang belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu solar subsidi bintan.com atau yang disebut Pak Bupati ini Fuel Card Bintan gitu. Jadi langsung saja mendaftarkan diri ke website kartu solar subsidi bintan.com, kemudian memverifikasi email dan lain-lain, mengisi 4 tahapan tadi. Nah, setelah itu prosesnya langsung dicek fisik, kemudian dilakukan approval oleh regulator. Ini ranahnya dari Disub, kemudian langsung membuka rekening. Nah, kemudian H+3-nya itu udah langsung dapat kartu ini. Jadi hanya dalam waktu 3 hari, pengguna sudah bisa mendapatkan kartu full card ini ya, yang saat ini masih berlaku di Bintan dan akan secepatnya juga masuk di Tanjung Pinang ya? Iya, mudah-mudahan ini kita lagi tahapan beauty contest di pemerintah kota Tanjung Pinang. Nah, juga ada arahan mereka juga pengen bermigrasi atau pengen melihat bagaimana sih keunggulan dari sistem fuel card yang dimiliki oleh KB Bukopin. Oke, thank you Pak Yon informasinya. Sama-sama.